Chelsea penantang gelar Premier League, Maresca tetap realistis. Chelsea berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Brentford dalam lanjutan Premier League 2024 hingga 2025 di Stamford Bridge. Gol dari Marc Cucurella dan Nicholas Jackson memastikan kemenangan The Blues, meskipun Bryan Mbeumo sempat memperkecil ketertinggalan di menit akhir. Cucurella juga menerima kartu merah setelah pertandingan usai akibat protes keras kepada wasit. Kemenangan ini menempatkan Chelsea 15 poin lebih baik dibandingkan musim lalu. Tim asuhan Enzo Maresca juga mencatatkan 15 kemenangan dan 51 gol sejak awal Mei, menjadikannya tim dengan catatan terbaik di liga dalam periode tersebut. Namun, Maresca tetap merendah, menegaskan bahwa timnya masih belum siap untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Meski mencatatkan 5 kemenangan beruntun, ia menilai masih ada aspek permainan yang perlu diperbaiki. Ini bukan soal berapa banyak pertandingan yang kami menangkan, tetapi tentang bersikap realistis, ujar Maresca. Ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan. Jika Anda perhatikan, gol yang kami terima berasal dari lemparan ke dalam pada menit ke-90. Tim yang kompetitif dalam perebutan gelar seharusnya bisa memanfaatkan penguasaan bola dengan lebih efisien. Dalam laga ini, Chelsea mencatatkan 26 tembakan dengan 8 tepat sasaran. Maresca merasa timnya seharusnya bisa menyelesaikan pertandingan lebih awal sebelum Brentford mencetak gol. Maresca menyatakan bahwa timnya menguasai permainan di babak pertama dan seharusnya mampu mencetak lebih banyak gol. Di babak kedua, kecuali 10 menit terakhir saat kami sedikit kesulitan, yang wajar, kami pantas meraih kemenangan. Terkait kartu merah yang diterima Cucurella, Maresca berharap anak asuhnya dapat menunjukkan kedewasaan yang lebih baik di masa depan. Saya tidak melihat kartu kuning kedua secara langsung, wasit mengatakan itu karena sikap buruk. Ada beberapa hal yang harus kami tingkatkan, dan ini salah satunya, tegasnya. Insiden kartu merah Marc Cucurella usai peluit akhir gegerkan Chelsea. Marc Cucurella memicu kontroversi di Stamford Bridge setelah menerima kartu merah dari wasit Peter Bankes meski pertandingan sudah berakhir. Premier League mengonfirmasi bahwa kartu kuning kedua diberikan karena sikap agresifnya di penghujung laga. Cucurella sebelumnya sudah mendapat kartu kuning pertama menjelang akhir pertandingan akibat tackle keras. Meski begitu, ia tampil impresif sepanjang laga, termasuk mencetak gol pembuka melalui sundulan yang luar biasa. Kehadirannya menjadi kunci bagi Chelsea untuk mempertahankan keunggulan hingga detik-detik terakhir. Pertandingan sendiri berjalan intens, terutama setelah Brentford memperkecil ketertinggalan lewat gol Bryan Mbeumo di menit ke-90. Meski gol dari Nicholas Jackson sempat membuat Chelsea unggul nyaman, tekanan di akhir laga hampir saja membalikkan keadaan untuk tim tamu. Ketegangan memuncak di masa tambahan waktu saat Brentford merasa dirugikan oleh keputusan wasit terkait pelanggaran di detik-detik terakhir. Cucurella memanaskan suasana dengan tackle-nya di garis tepi lapangan yang menjatuhkan Vitaly Janelt. Sementara pemain pengganti Brentford, Kevin Skade, juga tampak frustrasi. Di tengah perayaan kemenangan bersama pelatih Enzo Maresca, situasi memanas di sisi lapangan. Wasit Bankes memberikan kartu kuning kedua kepada Cucurella karena dianggap bersikap tidak pantas, sementara Kevin Skade juga mendapat kartu kuning atas insiden yang sama. Premier League Match Center melalui akun resminya di Twitter mengonfirmasi kejadian tersebut. Marc Cucurella menerima kartu kuning kedua karena sikap agresifnya, tulis pernyataan resmi. Kevin Skade juga dijatuhi kartu kuning atas pelanggaran serupa, ungkapnya. Joao Felix dan Romeo Lavia siap perkuat Chelsea lawan Everton. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, membawa kabar positif menjelang laga Premier League melawan Everton akhir pekan ini. Joao Felix dan Romeo Lavia diperkirakan siap kembali tampil setelah absen dalam kemenangan 2-1 atas Brentford. Sebelumnya, kedua pemain absen akibat cedera. Lavia belum pulih dari benturan saat melawan Tottenham Hotspur, sementara Felix juga masih dalam tahap pemulihan. Maresca tetap optimis bahwa keduanya bisa kembali memperkuat tim. Ia menyebut Joao Felix dan Romeo Lavia kemungkinan besar akan siap untuk laga melawan Everton, seperti yang disampaikannya dalam konferensi pers. Selain itu, Pedro Neto juga dipastikan bisa kembali bermain setelah absen satu pertandingan karena akumulasi kartu kuning. Namun, beberapa pemain kunci lainnya masih harus menepi. Benoit Badiashile mengalami cedera baru saat sesi latihan terakhir, sementara Carney Chukwuemeka dan Ben Chilwell absen melawan Brentford karena sakit. Reece James dan Wesley Fofana juga belum pulih dari cedera masing-masing. Selama latihan kemarin, Benoit merasakan ketidaknyamanan, tetapi kami belum tahu berapa lama dia akan absen, tambah Maresca. Chelsea juga akan menghadapi Shamrock Rovers dalam laga Conference League, sebelum bertandang ke Goodison Park melawan Everton. Pertandingan melawan Rovers kemungkinan menjadi ajang bagi Maresca untuk memberi waktu bermain kepada pemain muda dan cadangan, dengan fokus utama tetap pada menjaga performa di Premier League. Chelsea incar kiper Borussia Dortmund, Gregor Kobel.
Robert Sanchez, yang direkrut dari Brighton pada 2023 dengan kontrak hingga 2030, menjadi pilihan utama Chelsea musim ini. Namun, performanya sering menuai kritik, terutama terkait kemampuannya bermain dari belakang dan sejumlah kesalahan yang merugikan tim. Kiper berusia 27 tahun itu hanya mencatatkan 3 clean sheet dari 15 laga Premier League musim 2024 hingga 2025. Lebih parah lagi, hanya 1 clean sheet yang diraihnya dalam 10 pertandingan terakhir Liga. Meski demikian, Sanchez tetap menjadi bagian dari tim Chelsea yang saat ini mengejutkan banyak pihak dengan menduduki peringkat kedua klasemen, bersaing dalam perebutan gelar juara. Menurut laporan Sky Jerman, Chelsea tidak puas dengan performa Sanchez maupun Philip Jorgensen, yang lebih sering tampil di kompetisi seperti Conference League dan Carabao Cup. Klub asal London itu kini mengincar penjaga gawang baru, dengan Gregor Kobel dari Borussia Dortmund menjadi target utama. Kobel telah menunjukkan performa impresif dalam beberapa musim terakhir. Kiper berusia 26 tahun ini membawa Dortmund ke final Liga Champions 2023 hingga 2024 dengan mencatatkan 6 clean sheet dari 12 pertandingan, sekaligus masuk ke Team of the Season Liga Champions. Selain itu, ia juga terpilih ke Team of the Year Bundesliga dalam 2 musim terakhir dan telah mencatatkan 6 clean sheet dalam 18 laga bersama Dortmund musim ini. Dortmund hanya mengeluarkan 12,5 juta pound sterling saat merekrut Kobel dari Stuttgart pada 2021, tetapi kontraknya yang diperpanjang hingga 2028 membuat harga jualnya diperkirakan jauh lebih tinggi jika Chelsea serius ingin mendatangkannya. Sementara itu, Chelsea memiliki sejumlah opsi kiper lain. Kepa Arrizabalaga, yang dipinjamkan ke Bournemouth, akan habis kontrak pada musim panas mendatang dan kemungkinan dilepas permanen. Marcus Bettinelli lebih diandalkan untuk memenuhi kuota pemain homegrown. Pep Guardiola soroti keunggulan Chelsea dalam mengelola skuad dibanding tim besar lain. Guardiola menyebut padatnya jadwal sepak bola modern sebagai penyebab utama banyaknya cedera pemain. Rodri bermain 75 pertandingan musim lalu, kemudian ikut Euro 2024, menang bersama Spanyol, dan setelah itu cedera. Ketika kembali, dia tidak dalam kondisi terbaik, tapi saya membutuhkan dia untuk pertandingan melawan Inter dan Arsenal, kata Guardiola. Guardiola menekankan pentingnya memberikan waktu istirahat yang cukup kepada pemain, mirip dengan sistem yang diterapkan di NBA, di mana pemain diberikan libur panjang. Jika Rodri diberi waktu libur 2 bulan setelah Euro, dia akan bugar dan bisa bermain hingga 80 pertandingan jika diperlukan. Tapi dengan jadwal seperti ini, dia menjadi lelah dan rentan cedera, tambahnya. Guardiola mengakui bahwa City perlu mencontoh Chelsea dan mempertimbangkan untuk memiliki skuad yang lebih besar musim depan. Namun, ia juga menyadari tantangan finansial yang dihadapi klub untuk menjaga keseimbangan ekonomi sambil memiliki lebih banyak pemain. Musim depan, Manchester City harus memiliki 25-30 pemain seperti Chelsea. Tapi bagaimana kami bisa mendukung itu secara finansial? Itu sulit. Kami bisa melakukannya musim ini karena menjual banyak pemain, terutama dari akademi, jelas Guardiola. Ia juga menegaskan bahwa jadwal padat adalah tantangan terbesar, terlepas dari persiapan fisik atau metode pemulihan yang diterapkan klub.